Halo semuanya, selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Sahabat Teh Botol atau nama saya Nelson Christian Diandra, dengan RP 5017241 dari kelas ADDB ya. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari tentang filter dan dimana kita akan apply mengaplikasikannya pada real data, ya dimana dari data sendiri saya menggunakan data dari tempat asal saya sendiri, dimana itu ada di Nusa Tenggara Barat yang sudah saya set juga untuk tempatnya. Ini ada, bisa lihat di sini, ini ada Lombok dan juga ada Sumbawa, Pulau Sumbawa, pulau ya. Dan untuk magnitude-nya saya custom, dimana minimumnya 1, maksimumnya bebas. Dan untuk pengambilan datanya itu ada di 2025 April sampai tanggal 27, dan juga N-nya 2026 bulan 5 27, which is hari ini, yang dimana saya udah custom juga. Saya convert dari magnitude dan sinyal itu mengubah menjadi sinyal. Dan kemudian sebelum itu kita lihat dulu apa saja. Jadi kita menggunakan salah satu jenis filter. Gambaran besarnya itu adalah Butterworth filter, yang dimana itu merupakan salah satu digital filter yang menggunakan untuk separating the frequency of a certain signal gitu. Dimana ntar kita akan tentuin misal kayak 0,5 and we will separate those. And then this filter is characterized to respond to frequency secara halus, itu smooth response, and therefore kita bisa reduce the noise without changing the signal significantly. And in this pengolahan data geofisika ini tuh umumnya data geofisika dan seismic, and this signal Butterworth itu usually use. Kenapa? Itu karena of its power, yang mana it can stabilize effectively in processing a signal, filtering a signal. And then here's like the type of Butterworth filter, where it has like a low pass filter, where this bisa meloloskan frekuensi yang rendah dan juga meredamkan frekuensi yang tinggi di atas nilai cut off, yang dimana seperti kayak kemarin tuh yang kita pelajari tentang FFT, ada yang tinggi banget tuh kita bisa hilangin, or in this case kita bisa tone it down gitu. And this filter is used to deleting the noise yang frekuensinya tinggi, sehingga sinyal utama itu bisa jadi lebih halus dan easy to analyze. And next is high pass filter atau yang bisa HPF, yang dimana filternya adalah untuk meloloskan filter yang tinggi dan juga meredamkan frekuensi yang rendah dari bawah cut off. Yang dimana ini bisa dibilang kebalikannya dari low pass filter. Dan kemudian filter ini usually use untuk menghilangkan drift, slow trend atau offset DC pada data komponen sinyal frekuensi yang tinggi dan dapat terlihat dengan jelas. Dan kemudian band pass filter itu merupakan combination of low pass and then a high pass, and where this filter, what does it do is meloloskan frekuensi pada rentang tertentu di antara dua nilai cut off frekuensi dan meredamkan frekuensi di luar rentang tersebut. Jadi dalam pengolahan data seismic umumnya BPF ini is used untuk mempertahankan main frequency of a wave, gelombang gempa, dan mengurangi noise frekuensi yang rendah maupun tinggi. Jadi untuk pada hari ini kita akan kurang lebih proses seperti itu dan akan membahas itu lebih dalam lagi, di mana saya akan langsung aplikasikan kepada kode-kodenya. Oke, pertama-tama kita coba simulasi dulu, di mana di sini kita menggunakan import numpy smp, terus juga import matplotlib, bplot, splt, juga from skippy.signal, import matter fill. Oke,
Oke, ini bakal jadi apa ya? Upsi. Oke, ini bakal jadi kayak implementation aja. Terus juga kita boleh mulai SNR functionnya. Signal noise. Signal ini SDP 10 times p.log 10 power per power dot noise. Ini sesuai dengan rumusnya yang sempat dibahas kemarin. It's dp oke. Kemudian nih kita bisa buat apa ya, data sintetiknya lah. Dan 100 kita buat sampling frekuensinya, dan juga kita set buat sampling intervalnya fs dengan np.range 0,5 dt f underscore signal 5 signal dengan np sin 2 kali np.py kali f underscore signal dikali np.xp min 2 kali t dikurang 2,5 kuadrat. Itu buat clean signalnya, Gaussian modulated scene-nya. Terus juga kita buat np noise-nya kayak kemarin, misalnya random seed, kita pilih 42 noise dengan 5 dikali np dot. Dikali npi kali 20 kali t isi signal plus noise SNR underscore noisy dengan compute underscore SNR signal plus show noisy
F. Oke, terus buat gambarnya sesuai dengan fix size. Ini gara-gara kurang lebih sama. Ada error gak? F signal yang mana tuh? Oh, ada typo. Oops. Oke. Buat signal. Oke. Ini dia hasil cleannya, noise buatannya. Terus kita buat spectral analysis via FFT dan sama dengan len seismogram scar. FFT frag mirip-mirip. Sama dengan positif teks. Oke. Ini gara-gara buat gambar-gambarnya. Ups, kayak ada yang beda. 98. Oh alah, closing patternnya beda. Oke. Apa lagi yang beda? Ini juga. Oke. Pantes sama dengan
spectrum of noisy seismogram ya. Kita buat Butterworth filternya. Sini ada. Kita pause bentar. Oke. Mana dia? Ini dia. Mix 0,5 terus normal cut off ya. If apa ya, if instance cut off less tuple else cut off okay. Dengan butter order normal cut off by type sama dengan field BA data return Y. Pasti segera error. Oh ada, oh dikali. Oke. Else cut off no error. Kita mulai masuk ke bagian applying all the technique. Contohnya misalnya ada signal buat bandpass. Kita buat bandpass dengan 4 sampai 6 Hz, bandpass BPF butter underscore filter seismogram. Astagfirullah, gak ada koma. Yes. Sebentar, agak nge-lag. By type band. Dual FF sama dengan
Butter filter. Oke. Filter LPF signal. Oke, ini dia buat band pass. Selanjutnya buat low pass signal. Dual PF dengan signal dikali mana sih? Signal skor LPF sama dengan compute si dual skor LPF. Oh shoot. Biasa ya. Shootnya sinyal terakhir high pass. Oke, kita mendapatkan kayak begini, jadi kurang lebih hasilnya begini kalau yang normal. Next kita coba yang aplikasi dari data yang udah ada. Oke, kelihatan nggak kalau pindah-pindah? Oke, next kita masuk ke part 2 di mana kita akan masukkan dari bagian how to say it, next part. Yes. Oke, pertama kita import dulu apa aja yang kita butuhin. Ini gara-gara kurang lebih sama, cuma ada beberapa penambahan. Soal ini sama semua, skip it, tapi di sini nambahin import pandas STD. Terus juga buat compute-nya sama buat penggunaan ininya. Terus di sini juga ada yang perlu juga, itu di bagian sini, dev compute
butter. Yang ini kita perlu juga. Ini untuk membantu nanti perhitungannya. Selain dev butter, compute SNR tadi di mana ya? Harusnya di bagian atas. Oh, ini dia. Paling atas. Ini jadi our foundation buat nyusun semuanya nanti. Kita cross check. Oke. Yang pertama-tama karena apa ya? Kita tulis df sama dengan pd.read csv. Di sini saya copy file path-nya dulu. Tadi ada. Samples. Baby please don't go. Oke. Terus kita print juga time range. Sini juga ada buat load datanya lagi. Print why is it not? Oh, udah kok. Why is it still include? Oh, pantas ditutup. Min to df ditut max. Terus juga ini buat extract array-nya di underscore wheel sama dengan df time seconds yes.
Walah, time range. T real is not real. Okay, which part? Okay, we get what cross check. One more thing. Ini buat raw seismic data itu kan has a DC offset, so therefore we need to remove the mean to center the signal before filtering. Jadi p underscore center, p underscore raw minus np dot Oke, kurang lebih datanya. Jadi di sini itu apa ya? Sebelum kita kayak masuk ke filter langsung, kita make sure dulu dari frekuensi berapa sinyal kita ini berada. Terus juga kita menggunakan FFT untuk cross checknya di sini. Ya, di bagian 2 ini. Jadi bagian 2 ini untuk let's say proses datanya lagi lah. Jadi ada berapa total sample, time range-nya ada berapa aja, amplitude range-nya ada berapa sampai berapa, dan ini juga ada sampling yang apa aja yang nanti kita coba gunain. Dan yes, kurang lebih itu. And now kita masuk ke spectral analisisnya, dimana ini tuh untuk reveals which frequency of the components itu yang dominant yang ada di sinyal NTB ini. Jadi dengan ada ini itu help us to guide our filter parameter selection gitu. Jadi ntar kita tinggal pilih NReal NP underscore centered. Files. Real. Nah, sini nanti ada X. Okay. Selanjutnya kita tulis buat dominant frekuensinya np.argmax np underscore pos 1
balik. Oke, ada yang salah. Sebentar. Module object is not callable. Why? Endotrail FFT underscore files. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya kita mulai masuk tuh ke all the technique. Kita masukin, kita define dulu aja di sini. LPF sama dengan butter underscore filter MP centered 5,0 S underscore real type sama dengan low. Sinyal LPF ini kita buat yang di atas 5 Hz, terus juga SIG HPF high pass butter filter MP underscore centered real buat yang high. Ini kurang lebih sama, cuma ada beda keterangan sedikit aja. SIG harusnya di BPF, M cut off nya kita buat ini kan karena tadi di pertama dijelasin buat dua-duanya, jadi 0,5 dan 5,0. Oke, buat ini buat make sure kalau misalnya ada yang salah apa enggak ya. Yep, bener. Oke. Yang mana itu? Tidak ada. Field lama plus. Oke. Udah bisa, jadi kita bisa implement langsung. Dot figure fix size 14,4 plotnya T underscore real
Oke, kita plot lagi buat penentuan warna aja. Steel blue. Select signal. Legend. Oke, ini buat low pass. Oke, ada yang salah. Ini kemungkinan belum ditutup. Oke, ini dia buat low pass filternya. Coba kita naikin jadi 20. Eksperimen aja. Oops, never mind. Hasilnya begini. And next kita coba, gara-gara ini kurang lebih sama, cuma ada beberapa adjustment. Relay color. Okay. HPF color steel blue. Filter 10 every times should be good. Oke, ini dia buat resultnya. Kemudian yang kedua kurang lebih mirip, masukin aja hasilnya seperti ini. Dan yang kelima kita masukin all the filter compression.
masukin aja. Ini hasilnya gara-gara cut off ya kecil, jadi dia cuma perbaiki hal-hal minor gitu yang kayak numpuk-numpuk kompleks seperti ini. Selanjutnya buat post spectral comparectionnya. Tunjukkan hasilnya. Dan yang terakhir ini buat apa ya, kayak karena nggak ada udah clean ground, jadi buat real datanya, jadi kita estimate buat SNR nya by treating BPF output as the signal and the residual as the noise estimate. Kita masukin aja and yes, kita bikin hasilnya. Jadi itu aja dari saya, terima kasih.